tempat jiwa berlabuh dan lelahnya dunia, dan zikir adalah pelita yang menuntan langkah menuju cahayanya. Dijelasin sama anaknya penjelasan posternya. Penjelasannya, poster ini menggambarkan bagaimana sholat dan zikir memberikan perlindungan spiritual dan panduan hidup bagi seorang muslim. Sholat menjadi tempat menemukan ketenangan dari tekanan dunia, dan zikir menjadi cahaya yang membimbing hati untuk terus berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang sering menghadapi berbagai masalah, tekanan, dan kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Sholat dalam hal ini berfungsi sebagai tempat berlabuh atau istirahat jiwa dari segala hiruk-pikuk duniawi. Saat seorang muslim melaksanakan sholat, ia meninggalkan sementara segala urusan dunia untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini memberikan ketenangan, ketentraman, dan kesempatan untuk menyegarkan kembali jiwa yang lelah. Sholat menjadi momen introspeksi dan menyembuhkan batin, di mana segala beban bisa diserahkan kepada Allah. Ya. Gimana untuk kelompok Anda yang ada yang menyangka tidak? Sholat adalah tempat jiwa berlabuh dari lelahnya dunia. Dan zikir adalah pelita yang menuntun akan menuju cahaya. Ada yang menyangka? Nah, jadi dijelaskan bahwa poster yang kelompok Anda buat itu, sholat dan zikir itu bisa memberikan perlindungan spiritual dan panduan hidup bagi seorang muslim. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah menegakkan agamanya. Sholat adalah yang agama. Barang siapa melakukannya berarti dia melakukan. Bapak dulu mengajarkan bahwa sholat adalah inti dari keberadaan seorang muslim. Sholat menjadi tolak ukur kedisiplinan, keimanan, dan kepatuhan seseorang. Tanpa menunaikan sholat, agama seseorang menunaikan laku. Sebaliknya, dengan melaksanakan sholat, seorang muslim membangun keimanan kuat bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa mendirikan sholat, agama seseorang menjadi tidak kokoh, seperti bangunan yang roboh dan goyah. Kehidupan beragam seseorang bisa goyah tanpa pelaksanaan sholat yang benar dan konsisten. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong. Untuk presentasi kelompok telah dilaksanakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materinya agar lebih jelas ya. Halo. Kayaknya kita harus speaking lagi. Konsentrasi.
Apa yang kalian lihat? Bukan apa yang kalian dengar. Ibu pegang apa ini? Hidung. Kan dilihat hidung ibu pegangnya. Silakan pegang mata. Ya, ada yang salah nggak? Silakan pegang rambut. Oke. Silakan pegang kening. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nih, Ibu lanjutkan materinya. Ini sholat. Sholat itu tadi apa pengertiannya secara bahasa? Berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu dimulai dengan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu ada berapa waktu? 5 waktu. 1 zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini, halo. Ini ada ketentuan pelaksanaan sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? 3. 1. Beragama Islam. Udah pasti. Kita Islam semuanya? Alhamdulillah. Yang kedua, usianya sudah balik. Kalian sudah balik belum? Sudah. Usia udah berapa tahun? 12. Ya, karena batas usia balik itu adalah 9 tahun. Jadi kalian sudah wajib untuk sholat. Nah, kalau tidak sholat, bukan orang tua lagi yang menanggung, tapi kalian sendiri yang menanggung. Paham ya? Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Nah, kalian berakal tidak? Berakal. Pinter-pinter ya, kelas 7E ya. Kalau orang gila diwajibkan sholat gak ya? Tidak. Itu karena tidak berakal atau hilang akal. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Sudah waktu masuk sholat. Dengan tanda apa? Dengan azan. Terdengar azan. Oh, ini waktu lihat jam. Jam 12 sudah ada azan, berarti itu waktunya sholat subuh. Jam 4 sudah asar, kedengaran azan, waktunya sholat asar. Paham ya? Udah SMP masa tidak paham? Selanjutnya ini ada rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Kenapa berbeda? Karena yang tumaninah, kalau yang 17 itu tumaninahnya dipisah. Kalau yang 13 tumaninahnya disatuin, ya. Ini ketentuan pelaksanaan sholat, rukun sholat itu yang pertama berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu berdiri dilakukan dengan apa sholatnya? Duduk. Kalau duduk juga masih nggak mampu karena pusing kepalanya, sholatnya duduk. Tidur. Kalau tidur masih belum bisa juga dengan cukup pegangkan mata. Oke. Selanjutnya takbiratul ihram. Ada yang tahu gerakan takbiratul ihram seperti apa? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Hafal dong. Surah sholat. Selanjutnya ada ruku. Ruku ini dengan tumaninah. Apa sih artinya tumaninah? Berhenti sejenak. Jadi sholatnya untuk burung busuk, jangan terlalu cepat, harus tumaninah biar sholatnya khusyuk. Selanjutnya ada iktidal dengan tumaninah. Iktidal dengan membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma
dengan tumanina. Selanjutnya ada duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Nanti ada gambar-gambarnya ya, Ibu tampilkan. Duduk tahiyat akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya membaca salam pertama dari kanan dulu apa kiri dulu salamnya? Selanjutnya tertib. Apa yang dimaksud tertib? Ada yang tahu tidak? Harus berurutan. Nanti Ibu tampilkan juga gambar-gambarnya ya. Sholat. Sunnah sholat yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Yang kedua, sunnah sholat itu adalah bersedekah. Nah, bersedekah seperti ini. Ini sholat, hukumnya sunnah ya. Meletakkan tangan di atas tangan kiri. Selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu hukumnya sunnah. Cuman agar kita lebih khusyuk. Selanjutnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Selanjutnya ya iftitah yang seperti apa sih? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya yang kelima membaca ta'awudz sebelum basmalah. Selanjutnya mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk zahar atau keras ya, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk syir atau lembut ya. Ini sunnah sholat. Masih lanjut membaca lafaz amin. Nah, membaca lafaz amin ketika mendengar imam atau kita setelah membaca surat Al-Fatihah kan suka ada amin ya. Nah, itu hukumnya sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama, surat pendek. Membaca surat pendek itu juga hukumnya sunnah. Terus sunnah juga bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Selanjutnya membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Selanjutnya ketika bangkit dari ruku disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Iya, Sami Allah liman hamidah. Ini membaca itidal ini ya sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku sunnah. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu juga sunnah. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud sunnah. Duduk iftiros pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir ini juga sunnah. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Ketika sholat tiba-tiba ada yang ngomong. Nah, sholatnya itu hukumnya tidak sah atau batal. Ya. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Misalkan lagi sholat tiba-tiba gatel, digaruk lagi. Kalau lebih dari 3 kali sholatnya menjadi batal. Ya. Selanjutnya berhada saat melakukan sholat. Ketika sholatnya tiba-tiba pengen kentut. Mereka kentut, keluar kentutnya, maka sholatnya menjadi batal. Selanjutnya menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat sholat. Misal lagi sholat tiba-tiba di atasnya ada cicak nate nya pas di baju kita. Gimana tuh sholatnya? Batal karena di baju kita telah menempel najis. Oke, selanjutnya terbukanya aurat. Hati-hati ya, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Aurat
Oke, jadi hati-hati bagi perempuan yang memakai mukena yang sepotong-sepotong ya. Ditakutkan ketika mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ketika mengangkat kedua tangan auratnya terlihat. Maka hati-hati ketika sholat, gunakanlah pakaian yang serba panjang. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah mengubah niat. Ya, mengubah niat yang tadinya sholat duhur, misalkan tiba-tiba di dalam hatinya pengen dirubah jadi sholat asar. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Selanjutnya berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat. Lagi sholat, tiba-tiba ada makanan sisa di mulut, ayo dimakan. Nah, maka sholatnya menjadi batal. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah tertawa dan murtad. Nih, tata cara pelaksanaan sholat ini pertama ada berdiri tegak menghadap kiblat. Selanjutnya membaca takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah, ini membaca doa iftitah ketika bersedekap. Gimana tadi doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya ini membaca surat Al-Fatihah. Hafal dong? Hafal. Iya, membaca salah satu ayat surat dalam Al-Quran. Ini ada surat apa ini? Al-Ikhlas. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini tata cara pelaksanaan sholat, yaitu ruku. Ruku posisinya seperti ini, membaca gimana bacanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iya, ini selanjutnya ada itidal. Gimana bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us
selanjutnya salam. Salamnya kemana dulu? Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materinya sudah Ibu jelaskan. Sekarang silakan buka lagi HP-nya. Sebagai tes akhir, tes sumatif, menguji pemahaman kalian hasil pembelajaran hari ini, silakan dibuka HP-nya. Ibu share lagi linknya ya.